Halo semua, perkenalkan nama saya Fatner S. Majdak dengan NPM 2152003. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu proyek pengembangan sistem informasi yang berjudul Manajemen Proyek Penataan Pelayanan Uang Masuk di GBI Rumah Persembahan. Jadi Bu, yang NPM orangnya dong. Adapun nama kelompok kami di sini yaitu Paulus Sirait, Bestin Rizky Saputra, Jepri Dile Silaban, Pratama Endrakmo, Fatner S. Majuntak, dan dosen pengampunya Darwis R. Manalu. Pertama sini saya jelaskan latar belakangnya. Gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Pada umumnya, penerimaan uang masuk di gereja berasal dari sumbangan dan donasi jemaat yang beragam, termasuk sumbangan tunai, transfer bank, dan sumbangan melalui platform elektronik. Namun, dalam beberapa kasus, proses pengelolaan uang masuk di gereja mungkin menghadapi tantangan tertentu, seperti kurangnya transparansi dalam pelacakan sumbangan, risiko keamanan terhadap uang tunai, atau ketidakmudahan dalam pelaporan dan pencatatan sumbangan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan preferensi jemaat yang semakin beragam, gereja perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi penerimaan dan pengelolaan uang masuk dengan lebih efisien dan aman. Tujuan proyek diketahui website gereja GBI Rumah Persembahan belum memiliki menu uang masuk. Oleh karena itu, kami tugaskan untuk membuat menu uang masuk dengan tujuan: yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja, khususnya dalam pencatatan dan penyataan sumbangan GBI Rumah Persembahan. Yang kedua, mempermudah proses pelaporan keuangan gereja agar lebih efisien dan dapat diakses oleh pihak pengurus gereja. Yang ketiga, menyesuaikan metode pengelolaan keuangan gereja dengan kebutuhan jemaat yang semakin beragam dan dinamis. Kriteria sukses proyek. Kriteria kesuksesan proyek penataan uang masuk di gereja dapat mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Beberapa kriteria kesuksesan yang bisa menjadi pedoman kami yaitu transparansi keuangan, keamanan dan pengendalian, efisiensi operasional, pengalaman jemaat, pertumbuhan keuangan, partisipasi jemaat, dan pengaruh positif. Dengan memperhatikan kriteria ini dan melakukan evaluasi secara berkala, gereja dapat menilai kesuksesan proyek penataan uang masuk dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pelaksanaan proyek. Nama dan tanggung jawabnya: Paulus Hermawan, manajer proyek; Pratama Endrakmo, software analis; Jepri Dile Silaban, desainer; Fatner S. Majuntak, programmer; Bestin Rizky Saputra, GI, programmer. Di sini ada struktur pengerjaannya, yaitu yang pertama, membuat project charter, dokumen resmi yang berisi informasi penting untuk memulai sebuah proyek. Dan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu judul proyek. Judul proyeknya Penataan Pelayanan Uang Masuk di GBI Rumah Persembahan. Tanggal otorisasinya tanggal 7 Oktober 2024. Tanggal mulai proyek 14 Oktober 2024 dan tanggal akhir proyek 22 Januari 2025. Jadwal penting atau milestonya ada 3 versi. Versi pertama diselesaikan pada tanggal 15 November 2024. Versi kedua diselesaikan pada tanggal 13 Desember 2024. Versi ketiganya diselesaikan pada tanggal 12 Januari 2024. Dan informasi biaya yang dibutuhkan sebesar 30 juta. Manajer proyek Paulus Hermawan. Tujuan proyek ini, gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Pada umumnya, penerimaan uang masuk di gereja berasal dari sumbangan dan donasi jemaat yang beragam, termasuk sumbangan tunai, transfer bank, dan sumbangan melalui platform elektronik. Namun dalam beberapa kasus, proses pengelolaan yang uang masuk di gereja mungkin menghadapi tantangan tertentu, seperti kurangnya transparansi dalam pelacakan sumbangan, risiko keamanan terhadap uang tunai, atau ketidakmudahan dalam
pelaporan dan pencatatan sumbangan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan preferensi jemaat yang semakin beragam, gereja perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi penerima dan pengelolaan uang masuk dengan lebih efisien dan aman. Oleh karena itu, proyek penataan pelayanan uang masuk di gereja menjadi penting. Kriteria sukses proyek. Kriteria kesuksesan proyek penataan uang masuk di gereja dapat mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Beberapa kriteria kesuksesan yang bisa menjadi pedoman kami yaitu transparansi keuangan, keamanan dan pengendalian, efisiensi operasional, pengalaman jemaat, pertumbuhan keuangan, partisipasi jemaat, dan pengaruh positif. Dengan memperhatikan kriteria ini dan melakukan evaluasi secara berkala, gereja dapat menilai kesuksesan proyek penataan uang masuk dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Peran dan jabatannya: Paulus Hermawan, perannya Project Manager. Jabatan Manager, emailnya paulushermawan@gmail.com. Bastian Rizky Saputra GE, perannya sebagai team member. Jabatannya Software Analyst, emailnya bastianrizky@gmail.com. Pertamen Rakmo, perannya sebagai team member. Jabatannya Programmer, emailnya tamasinaga68@gmail.com. Partner S Majuntak, team member, perannya sebagai team member. Jabatannya Programmer, emailnya partnersmajuntak123@gmail.com. Jeffrey Dile Silaban, perannya team member. Jabatannya Desainer, emailnya jeffreysilaban087@gmail.com. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Di sini saya sebelumnya memperkenalkan nama saya Paulus Hermawan dengan NPM 2215215. Saya akan membuat WBS dan saya akan menjelaskan membuat WBS dan struktur rincian tugas. Terdapat di sini ada struktur bagian tugas. Yang pertama, inisialisasi. Terdapat ada bagian 3, yaitu penentuan manajer proyek, penentuan anggota tim proyek, dan penentuan tim project setter. Yang kedua, planning. Terdapat ada 3 bagian, yaitu membuat WBS modul, membuat schedule, dan membuat budget. Ketiga, executing. Ada 7 bagian dari executing, yaitu bagian besar executing, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, analisa dan pemodelan data. Dapat dibagi menjadi 2, flow map dokumen data, dan model sistem konteks diagram. Yang ketiga, perancangan data. Perancangan data dapat dibagi 1, perancangan fisik dan logik basis data. Yang keempat, perancangan interface. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu front end dan back end. Di dalam front end terdapat 2 bagian, yaitu login admin dan truth. Dan di back end dapat dibagi menjadi 2, coding login dan coding truth. Yang kelima, ada testing. Testing dapat dibagi menjadi 3, yaitu testing login, testing data keseluruhan, dan testing output. Yang keenam, hosting web. Yang ketujuh, ada plan stakeholder management. Keempat, monitoring dan controlling. Dapat dibagi menjadi bagian 10, yaitu perform integrate change control, validate scope, control schedule, control cost, control quality, control communication, control risks,
control procurement, dan control stakeholder engagement. Monitoring dan controlling dilakukan pada hari pertama di setiap minggunya. Yang kelima, closing. Closing akan dibagi menjadi satu, yaitu close project or phase. Selanjutnya akan dipresentasi oleh kawan saya. Baik, perkenalkan nama saya Bastian Rizky Saputra, NPM 2215-217. Saya akan melanjutkan presentasi kami, membuat time schedule, rencana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek. Di sini ada bagian inisialisasi, memakan waktu 5 hari. Resource-nya project manager dari awal tanggal 14 sampai tanggal 16. Bagian yang kedua, planning, memakan waktu 3 hari. Resource-nya project manager dari awal tanggal 21 sampai tanggal 22. Bagian ketiga, executing. Di sini ada 7 bagian. Dan bagian pertama, pengumpulan data, memakan waktu 8 hari. Resource-nya project manager operasional dari tanggal 24 sampai tanggal 31. Bagian kedua, analisa dan pemodelan data. Di sini memakan 3 hari. Resource-nya designer dari tanggal 5 sampai tanggal 5 bulan 11. Bagian ketiga, perancangan data, memakan waktu 5 hari. Resource-nya designer dari tanggal 12 sampai 18. Bagian keempat, perancangan interface. Perancangan interface terbagi 2. Perancangan interface front end, memakan waktu 5 hari. Resource-nya programmer designer dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Yang keduanya back end, memakan waktu 4 hari. Resource-nya programmer dari tanggal 27 sampai tanggal 28. Yang bagian kelimanya testing, memakan waktu 6 hari. Resource-nya software analysis dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Yang keenam hosting web, memakan waktu 4 hari. Resource-nya programmer designer dari tanggal 11 sampai tanggal 10. Yang ketujuh, plan stakeholder management, memakan waktu 5 hari. Project manager stakeholder. Resource-nya project manager stakeholder dari tanggal 23 sampai tanggal 16. Yang keempat, monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling ini hari pertama di setiap minggunya, memakan waktu 45 hari. Resource-nya project manager stakeholder dari awal tanggal 14 bulan 10 sampai tanggal 9 bulan 12. Yang terakhir, closing, memakan waktu 3 hari. Resource-nya project manager dan stakeholder dari tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pratama Indratmo, NPM 221520008. Di sini saya akan melanjutkan poin nomor 4, yaitu membuat cost dan resource, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Di sini cost dan resource-nya. Yang pertama itu ada inisialisasi. Untuk cost-nya di sini ada pada penentuan anggota tim proyek dan penentuan project charter, yang dimana di sini cost-nya ada 400.000 dan 400.000 di bulan Oktober di minggu ketiga. Lalu untuk planning di sini pada bagian membuat WBS modul, di sini cost-nya ada 200.000 dan schedule-nya ada 200.000. Lalu membuat budgetnya ada 200.000 juga di bulan
Oktober pada minggu keempat. Lalu untuk executing, di sini ada cost pada bagian pengumpulan data, di bagian wawancara dan observasi, itu di bulan Oktober minggu kelima. Lalu pada bagian dokumentasi di bulan November minggu kedua. Yang di bulan Oktober minggu kelima itu masing-masing 900.000, dan di bulan November itu 600.000. Lalu pada analisa dan pemodelan data, pada bagian flow map dokumen data itu ada pengeluaran di bulan November minggu kedua 130.000, dan model sistem 260.000 pada bulan November minggu kedua. Lalu di sini ada perancangan data di bagian rancangan fisik dan logik basis data. Di sini pengeluarannya ada 650.000 minggu keempat pada bulan November. Lalu pada bagian interface, perancangan interface pada bagian front end, yang login admin pengeluarannya 780.000 dan curutnya 550.000. Pada bagian login admin itu di bulan November minggu keempat, dan pada bagian curut itu November minggu kelima. Lalu untuk backendnya, untuk coding login, di situ ada pengeluaran 260.000 di bulan November minggu kelima, dan coding crewnya 260.000 juga pada bulan Desember minggu pertama. Lalu pada bagian testing login itu ada cost sebesar 150.000 pada minggu pertama bulan Desember. Lalu pada testing data keseluruhan itu ada 300.000, itu bulan Desember dan minggu pertama. Lalu pada testing output, di situ untuk costnya ada 300.000 pada bulan Desember minggu pertama juga. Lalu hosting web pengeluaran 450.000 di bulan Desember minggu kedua. Lalu plan stakeholder management itu 1.040.000 minggu ketiga bulan Desember. Lalu untuk monitoring dan controlling, ini karena dilakukan rutin setiap minggunya, maka pengeluaran di sini ada 9 juta pada minggu pertama di bulan Januari. Lalu pada closing, di sini ada cost 600.000 pada minggu kedua bulan Januari. Dan untuk resource-nya, di sini ada keterangan dan inisial PM yaitu project manager, SI itu software analyst, DE atau designer, PG programmer, dan OP operasional. Dan ini biaya per harinya atau cost per harinya per resource, yaitu misalnya project manager itu 200.000 per harinya, software analyst 150.000 per harinya, designer 130.000, programmer 130.000, dan operasional 100.000. Data dari cost di sini itu diambil dari resource-nya dikalikan harga kerja resource-nya dikalikan durasinya, maka hasilnya di sini. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jeff dari 8 dengan NPM 2215-2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang di bagian Microsoft Project-nya. Pertama-tama pada Microsoft Project kita membuat informasi untuk project kita, yang mana itu dibuat sesuai dengan project charter kita. Di sini start dimulainya pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2024. Lalu kita buat juga kalender untuk
pekerjaan kita. Lanjut. Pertama-tama kita akan mengisi task name ini sesuai dengan WBS yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini setelah kita buat WBS, lalu kita buat durasi waktu pengerjaannya, start dari mulai kapan sampai selesainya kapan. Di sini terdapat durasi dalam pengerjaan untuk project ini sebanyak 59 hari. Dan untuk predecessornya di sini dapat kita lihat, yang mana itu penentuan anggota tim project dapat dikerjakan apabila penentuan manajemen project sudah selesai. Dan kemudian untuk planningnya dapat dikerjakan apabila inisialisasinya sudah selesai dikerjakan. Begitu juga seterusnya. Dan untuk monitoring control ini dilakukan pada setiap hari Senin pada minggu pertama setelah dimulainya project. Misalkan seperti perform integrate change control ini dilakukan pada saat minggu pertama hari Senin, lalu validate scope di minggu kedua pada hari Senin untuk memastikan bahwa tujuan dari project ini masih tetap, dan lanjut seterusnya. Lalu pada bagian task saya mengisi pada bagian resource sheet saya mengisi resource yang digunakan dalam project ini. Misalkan seperti project manager, software analyst, designer, programmer, operasional, dan stakeholder. Di sini ada juga cost yang dijadikan patokan. Misalkan seperti untuk project manager itu costnya bertotal 200.000 per hari. Lalu kita masuk lagi ke Gantt-chartnya. Di sini saya sudah masukkan untuk pengerjaan setiap tugasnya sudah saya bagikan. Seperti penentuan anggota tim itu dilakukan oleh manajer project. Lalu untuk planning dilakukan oleh manajer project, dan juga biayanya terdapat di sini. Untuk executing dilakukan oleh manajer project. Lalu kemudian operasional, untuk analisa pemodelan data dilakukan oleh designer, dan begitu seterusnya. Dan total biaya untuk pengerjaan proyek ini senilai 20 juta, yang mana itu menjadi baik karena biaya awal untuk pengerjaan proyek ini ditentukan seharga 30 juta, yang mana akan menjadi surplus 10 juta untuk pengerjaan proyek ini. Dan dapat kita lihat proyek ini berakhir pada tanggal 8 bulan 1 tahun 2025. Untuk Gantt-chartnya sendiri bisa kita lihat di sini. Mungkin segitu saja hasil dari tugas kelompok kami. Kalau misal ada yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.